Sebentar, dikasih abang-abangnya si kode. Alihi wa ashabihi wa tabi'in dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi salah satu hari yang Allah kesehatan dimanapun keistiqomahan kepada amal soleh dan memberikan keluarga dan diri kita. Bapak dan Ibu, insya Allah di nanti akan diskusi dengan beliau, sudah sehat, sudah bisa bergabung sharing ilmu kepada kita semua. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa bergabung, informasi dari ya, insya Allah nanti kita diskusi juga dengan yang kerja di sini saat kita saat casting dengan padahal Ustaz Nurdin LC akan hasilkan tentang hal itu. Namun sebagai pengantar Bapak dan Ibu agar mendapat amal soleh, maka minimal ada dua syarat. Nah, yang kedua adalah Rasulullah Muhammad. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Taala, kita berniatnya baik, kemudian ikhtiar sudah maksimal, sudah optimal, maka hasilnya tergantung dari Allah, memberikan banyak sedikit, kemudian kapan waktunya, kemudian kualitasnya seperti apa, itu kita sudah pasrah saja dan antar. Iya Mas, dan karena ini adalah sesi yang kedua, nampaknya waktu beberapa minggu yang lalu banyak pertanyaan. Nanti bisa prolog dulu ke Ustadz Ali, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan, dan sekarang banyak yang kekinian yang bagaimana bentuk mudharabah dan musyarakah yang terkini. Mudah-mudahan jadi jalan pertolongan Allah nih untuk usaha kita yang lebih berkah lagi. Insya Allah. Baik, saya kira kita langsung ke Ustadz Ali Nurdin aja. Iya. Baik, silakan Ustadz Ali Nurdin. Baik, terima kasih Pak Dr. Deda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini bisa bersilaturahim kembali dengan sahabat semua, bil khusus dengan Pak Gatot, Reda, dan juga Agim yang qadarullah pagi hari ini beliau sedang diuji oleh Allah, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas bagaimana biasa begitu. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi keberkahan dan menjadi jalan Allah memberikan ilmu untuk kita semuanya insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sahabat-sahabat yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah membahas dua akad yang secara umum itu yang dipahami kalau kita bicara tentang akad kerjasama, yaitu akad syirkah dan akad mudharabah begitu. Namun sebenarnya akad kerjasama ini tidak dibatasi hanya itu. Ada akad-akad yang lain, terutama untuk pertanian ya. Nah, itu ada istilah akad musaqah, ada akad muzarah atau mukhabarah begitu ya. Itu biasanya yang terjadi di masyarakat, akad tanah itu adalah menyewakan dengan sebagian dari hasil. Nah, kalau menyewakan itu tidak boleh ya. Menyewakan tapi hasil biaya sewanya itu dari hasil panen itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ada goror kalau itu mah ya. Kan keumuman di kampung-kampung kan begitu. Sewa tanahnya tetapi nanti bayaran sewanya adalah dari hasil panen di tanah tersebut gitu. Nah, itu tidak boleh. Harusnya adalah akad kerjasama. Nah, gitu. Nah, makanya bahasanya bukan menyewakan, tapi mengkerjasamakan. Nah, akadnya apa? Musaqah. Musaqah itu adalah akad kerjasama antara pemilik pohon, ya, pemilik pohon dengan orang yang akan merawat pohon tersebut, ya. Jadi kalau dalam beberapa kitab disebutkan ibaratun anil aqdi alal amal bi ba'dil kharij, begitu ya. Jadi akad terhadap sebuah pekerjaan, ya. Itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya merawat pohon, gitu ya, merawat pohon dengan nanti yang didapatkannya adalah dari hasil panen pohon tersebut, begitu ya itu. Jadi kalau dalam akad musaqah, pohonnya sudah ada. Nah itu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan pohon yang diperbolehkannya. Pohon apa saja. Kalau mazhab Syafi'i kalau tidak salah hanya membolehkan kurma dan anggur. Di luar itu tidak boleh. Gitu. Kalau Imam Ahmad lebih luas membolehkan dengan buah pohon apapun yang terpenting pohon tersebut bisa berbuah dan buahnya bisa dimakan. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Jadi yang penting pohonnya itu bisa berbuah dan buahnya itu bisa dimakan. Maka berarti tidak boleh akad musaqah untuk apa? Untuk misalkan pohon jati gitu ya, untuk pohon arba gitu ya. Karena tidak berbuah. Jadi syaratnya memang berbuah kalau lihat dari pendapat para ulama begitu ya itu. Nah, dalam akad musaqah ini jadi pohonnya sudah ada, tinggal dirawat sampai nanti berbuah, begitu namanya nanti berbuah. Nah, ketika nanti berbuah dan menghasilkan, maka nanti yang penggarap itu berhak mendapatkan bagian, gitu ya, bagian dari buah yang dipanen dari pohon atau kebun tersebut, begitu. Itu musaqah, begitu. Nah, dalam hal ini tentu para ulama mengatakan tidak boleh ada bagian khusus untuk misalkan untuk pemilik pohon, nggak boleh. Nah, kalau demikian jadi batal akadnya. Contoh misalkan di situ ada misalkan ada 200 pohon, nah misalkan, kemudian pemilik lahan mengatakan saya minta ya nanti bagi hasilnya dari pohon yang sebelah utara misalkan barisannya begitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus harus dari semuanya begitu ya itu. Dan disepakati berapa persentasenya begitu ya dari hasil panen misalkan mau 30, 70, 40, 60 monggo. Yang penting tidak boleh ada eksklusivitas dalam batasan pohon mana yang menjadi hak pemilik lahan atau yang menjadi hak penggarap. Jadi harus dari semua pohon yang ada di kebun tersebut begitu itu ya itu. Kalau ada permintaan tersebut maka berarti akadnya jadi batal menurut para ulama. Demikian juga menurut para ulama tidak boleh pemilik pohon melakukan musaqahnya, tidak boleh melakukan pemeliharaan. Jadi diserahkan semuanya kepada penggarap, ya begitu. Dari yang penting
pohonnya sudah ada, gitu. Pohonnya sudah ada, berarti pemilik lahan itu menanam pohon tersebut. Kemudian setelah pohon itu cukup bisa tumbuhnya, begitu ya. Nah, kemudian diserahkan kepada penggarap untuk merawatnya sampai nanti berbuah, begitu ya itu. Gimana nanti kalau misalkan buahnya gagal? Kalau buahnya gagal, ya namanya juga kerjasama. Ya harus siap ya, ridho ya, pemilik lahan gagal panen, kemudian penggarap juga kerugian karena tenaganya juga habis untuk menggarap pohon tersebut. Gitu, itu ya musaqah. Nah, yang kedua ada disebut dengan muzaroah atau mukhabarah. Kalau muzaroah dan mukhabarah ini tanahnya diserahkan. Ya, di tanahnya belum ada pohonnya, begitu ya, itu belum ada, begitu, betul-betul lahan kosong, begitu ya. Kemudian yang membedakan adalah menurut para ulama, kalau muzaroah bibitnya dari pemilik lahan. Kalau mukhabarah bibitnya dari penggarap. Itu aja bedanya, begitu ya itu. Nah, memang ada khilaf di kalangan para fuqaha berkait dengan ini. Kalau mazhab Abu Hanifah memang tidak membolehkan, mazhab Imam Syafi'i juga membolehkan dengan catatan. Kalau mazhab Syafi'i boleh dengan catatan kalau misalkan akad muzara'ah atau mukhabarah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akad musaqah. Misalkan begini, mungkin gambarannya ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu misalkan ada kebun kurma, anggaplah 2 hektar. Pemilik lahannya punya 3 hektar, yang 1 hektar masih kosong. Nah, gitu ya. Belum tanamnya apapun. Nah, itu boleh melakukan akad muzarah atau mukhabarah, gitu. Maka nanti misalkan ulah yang 1 hektar mah enggak, misalkan bibitnya dari kamu saja, kamu tanamin apa, gitu. Yang penting kita sepakat tanamannya harus tanaman A, misalkan. Misalkan ditanami misalkan pertanian sayur mayur misalkan ya, contohnya kalau itu, atau mungkin buah-buah atau apa yang lebih cepat untuk berbuah, begitu ya, menghasilkan nanti untuk biaya yang bisa dibagi hasilkan segera. Nah, menurut mazhab Syafi'i itu diperbolehkan kalau tadi akad muzara'ah itu adalah merupakan ikutan terhadap akad musaqah, gitu. Tapi kalau tersendiri, mazhab Syafi'i kalau tidak salah tidak membolehkan. Tapi kalau jumhur itu selain mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Abu Hanifah dan sebagian murid mazhab Abu Hanifah pun mengatakan sebenarnya muzarah atau mukhabarah diperbolehkan, begitu. Kenapa? Karena tidak semua pemilik lahan itu kan memiliki kemampuan, begitu. Apalagi dalam hadis Bukhari, Muslim dan Abu Dawud kalau tidak salah disampaikan bahwa Rasulullah SAW dulu karena yu'amil akhlaq Khaybar bi syatri ma yakhruju min thamar aw zar'in. Rasulullah melakukan muamalah. Nah, muamalah di sini tafsirnya bisa musaqah, bisa muzarah atau mukhabarah dengan penduduk Khaybar. Nah, penduduk Khaybar itu adalah daerah yang sangat-sangat subur, begitu. Nah, di mana Rasul memerintahkan mereka untuk mengelola kebun, mengelola tanah yang ada di Khaybar dengan syarat tadi nanti mereka dibayar dari hasil panen di kebun tersebut, begitu ya. Tapi akadnya adalah kerjasama, bukan akadnya akad menyewakan, gitu ya itu. Nah, mukhabarah muzarah ini memang jumhur lebih sepakat diperbolehkan. Nah, makanya yang di masyarakat yang selama ini akadnya adalah akad ijarah, menyewakan, gitu ya, harusnya diganti akadnya adalah mukhabarah atau muzarah, tergantung dari mana bibitnya, gitu. Umumnya kan di kita bibitnya dari penggarap ya, Pak Gatot tadi ya, biasanya ya kalau sawah ya, gitu. Ya, Sawah itu dari penggarap, begitu. Makanya itu akadnya berarti mukhabarah istilah bahasanya. Ya itu. Walaupun mau disebut dengan muzarah juga nggak apa-apa, begitu. Yang penting kan di lahannya belum ada tanaman, begitu ya. Dan tanamannya juga bisa lebih umum ya, begitu, dibanding dengan musaqah tadi. Musaqah dibatasi jenis yang hanya berbuah, boleh berbuah, begitu, dan pohon boleh berbuah, begitu ya itu. Nah, kalau dalam akad muzarah atau mukhabarah lebih umum lagi, yang penting disepakati saja antara pemilik lahan dan juga penggarap, begitu ya itu. Nah, kemudian terakhir Pak Gatot ini ada menarik itu bagaimana zakatnya. Nah, ini itu ya. Nah, kalau kerjasama itu zakatnya dia dari bagaimana, begitu ya. Ya, tentu zakat itu diwajibkan kepada setiap baik pemilik atau penggarap jika masing-masing memiliki bagian yang sudah sampai nisab. Kalau biasanya kan kalau pertanian itu sekitar 7 kintal lah ya, begitu, 7 kintal, 670-an kilogram gabah, begitu ya. Begitu kalau dibulatkan 7 kintal. Nah, kalau 7 kintal
masing-masing 7 kintal, maka masing-masing zakat. Tapi gimana Ustaz kalau hasil panennya cuma 10 kintal? Berarti masing-masing kan kalau dibagi 50% kan 5 kintal. Nah, bagi para ulama yang berpendapat bahwa ketika sudah dicampur tidak dipisahkan, maka tetap ada zakat dulu, baru nanti dipisahkannya setelah dibayar zakatnya dulu begitu ya. Jadi misalkan ini panen 10 kintal gitu ya, itu kemudian bagi hasilnya muzara'ah atau mukhabarahnya adalah 50-50. Berarti zakatin dulu 10%-nya atau 5%-nya, baru sisanya dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Nah begitu, itu di akad muzara'ah dan mukhabarah begitu. Begitu Pak Gatot dan Adeda terkait dengan dua akad di pertanian ya, yang paling umum yaitu akad musaqah dan muzara'ah dan mukhabarah. Jadi kata kuncinya kalau musaqah pohonnya sudah ada ya, pohonnya sudah ada. Kalau muzara'ah mukhabarah pohon lahannya masih kosong gitu, lahannya masih kosong. Membedakan adalah benihnya dari mana. Kalau mukhabarah benihnya dari penggarap, kalau muzara'ah benihnya dari pemilik lahan begitu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ali Nurdin. Nah, sebelum pertanyaan dan sharing dari Bapak dan Ibu, ini terkait yang berlaku sekarang nih, Ustadz, kalau gadai, saya gadaikan sawah nih, saya gadaikan kebun saya. Nah, itu oleh yang menerima gadai, misalnya gadainya bukan ke lembaga ya, tapi ke perorangan ya. Nah, itu boleh menggarap nggak, Ustadz? Misalnya saya terima gade nih, ada yang tetangga gitu ya, saya serahkan kebun saya nih Pak, saya gade dulu nih 10 juta. Nah, apakah saya berhak menggarap tanah itu, dan kemudian hasilnya itu seperti apa nih kewajiban saya atau penggarapnya itu untuk bagi hasilnya setelah panen dan mendapatkan hasil. Silakan Ustadz. Ya. Baik, almarhum dia atau barang yang dia gadaikan tetap harusnya menjadi milik orang yang menggadaikan ya begitu. Ketika diserahkan kepada yang memberikan pinjaman, kan biasanya gade itu terkait dengan pinjaman ya Pak Gatot ya begitu. Jadi karena bisa butuh sesuatu, kita menggadaikan barang, nah begitu. Nah kemudian barang tersebut diserahkan kepada orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Nah, para ulama menyampaikan bahwa itu termasuk kalau yang memberikan pinjaman memanfaatkan barang tersebut, itu dianggap termasuk manfaat yang diharamkan. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba, itu dianggap riba gitu. Nah, kecuali kalau barang yang digadaikan itu harus ada biaya yang dikeluarkan oleh menerima gadai. Maka ia berhak untuk mendapatkan sejumlah atau sebesar setara biaya yang dikeluarkan. Contoh misalkan, kalau yang digadaikannya sapi perah, ya begitu, sapi perah. Kan kalau sapi kan harus dikasih pakan ya gitu, Gatot ya begitu ya. Nah gitu ya, ya kali pakan. Maka diperbolehkan yang menerima gade untuk memanfaatkan air susu yang keluar dari yang dihasilkan oleh sapi tersebut sebesar biaya yang dia keluarkan untuk memberikan pakan gitu. Anggaplah misalkan kalau susunya misalkan 20 liter, biaya pakannya sehari itu setara 10 liter. Nah, 10 liter aja yang milik dia. Yang 10 liternya harus diserahkan kepada pemilik sapi, yaitu yang menggadaikan sapi tersebut. Begitu itu. Nah, baiknya dalam pertanian kan kalau misalkan yang menerima gadai ingin memanfaatkan gadai tersebut, maka dibikin akad terpisah gitu. Akad terpisah yaitu akadnya yang mukhabarah ini atau muzara'ah tadi Pak Gatot. Jadi akadnya terpisah gitu ya. Karena sebenarnya kan yang paling penting bagi yang menerima gadai makan sertifikatnya ya dipegang sebagai jaminan, betul tidak? Nah itu. Nah sedangkan tanahnya gitu ya, udah akan muzara'ah atau mukhabarah saja, akan terpisah ya dari gadai tersebut. Gitu. Insya Allah kalau demikian nggak jadi masalah. Masya Allah, ini pemahaman awam ya, pemahaman saya sharing dengan beberapa teman-teman itu ya, kalau udah gade itu udah haknya kepada yang menerima gade gitu. Jadi mau ditanamin, mau diapa dan sebagainya. Ternyata ini akad yang terpisah ya Ustadz ya. Karena kalau gadenya itu akadnya adalah hutang piutang, tapi saat menggarap tanahnya atau kebunnya atau sawahnya itu udah akad yang berbeda ya, bukan hutang piutang lagi, karena itu memanfaatkan lahan yang sebenarnya bukan kepunyaan dianya ya, bukan yang punya penerima gadenya begitu. Masya Allah, ini saya kira
sangat bagus nih Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa lebih hati-hati lagi saat kita mengelola sawah, ladang ataupun kebun yang memang akadnya gade begitu. Baik, Adeda ada? Iya, Tad, ngingetin lagi, kenapa sih pentingnya sekali bisnis syariah yang berkah, Tad? Mungkin ini harus diingatkan kembali karena banyak yang asal mengikuti sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya, Silakan, Tad. Ini untuk supaya lebih kepada ilmu syariahnya tuh lebih diperdalam lagi. betul. Jangan berpendapat sebagaimana orang-orang kafir ma'alfaina alaihi aba'ana gitu ya. Jadi orang kafir itu kan, mohon maaf, ini di luar akad muamalah ya, ada ya, mohon maaf para sahabat semua. Mereka menyembah patung itu kan ma'alfaina alaihi aba'ana. Ya itu karena bapak kami juga nyembah patung, ya udah kami ikutin gitu kan gitu. Nah, terkadang di umat Islam ada, terutama untuk muamalah, ini kita bicara muamalah, ya betul kata Adeda tadi, bahwa apa yang terjadi, apa yang dihasilkan oleh orang tua mereka itu dilanjutkan gitu ya. Mungkin orang tua kita karena keterbatasan ilmu, ya mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka semua. Tapi kita kan diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk bertanya begitu. Maka setiap kita melakukan sebuah akad, maka konsultasikan lebih dahulu kepada mereka yang paham supaya kita selamat dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi seperti sampaikan bahwa bagi kita umat Islam, bisnis itu yang paling penting adalah keberkahannya, bukan semata keuntungan. Gitu ya. Sebab kalau keuntungan makan habis di dunia, bahkan nggak cukup kadang, betul tidak? Tapi kalau keberkahan, insya Allah di dunia kita akan bisa menikmatinya, begitu, dan di akhirat pun insya Allah itu akan menjadi tabungan amal soleh, gitu ya. Bayangkan kalau misalkan begini, ya, kita punya lahan nih ceritanya ya, lahan itu qadarullah ya, lahannya kosong, tidak termanfaatkan. Kemudian kita bekerja sama dengan memang petani yang bisa menggarapnya. Akhirnya dengan ia menggarap lahan tersebut, petani tersebut kan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Bahkan dia bisa bersedekah, bahkan bisa berzakat. Maka pemilik lahan kan dapat keberkahan, betul tidak? Nah, harusnya ini ya gitu. Kalau sekedar hanya, mohon maaf, mencari keuntungan, kemudian bertentangan dengan aturan Allah, maka boleh jadi ya, bukan keuntungan yang didapat, malah dia dapat naudzubillah min dzalik azab, begitu ya, azab karena dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya itu. Makanya betul, keberkahan ini adalah segalanya bagi kita, dan insya Allah dengan melaksanakan akad Allah, ini adalah akad-akad yang memang diajak oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah jalan ya kita untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Begitu Adeda mungkin. Masya Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Dan ini termasuk yang pinjam kemudian menyerahkan kendaraannya, motor ataupun mobil gitu ya, ataupun sepeda misalnya, Adeda. Nah itu yang menerima gade itu, yang menerima barangnya, yang menyerahkan uangnya itu tidak boleh yang memanfaatkan kendaraannya ya, misalnya diojekin gitu ya, atau direntalin begitu, karena itu sudah akad yang berbeda ya. Betul, ya. Walaupun memang Ustaz juga tidak menafikan, ada pendapat yang mengatakan kalau yang memberikannya ridho sih nggak jadi masalah, katanya pendapat tersebut. Tapi kan masalahnya di kita mah ridho nggak ridho, mau tidak mau berlaku begitu. Jadi yang berlaku di masyarakat itu sudah melanggar aturan gitu. Nah, ketika orang mengatakan bahwa itu dengan ridho, nah masalahnya kan ridhonya itu karena keterpaksaan, karena sudah berlaku sesuatu yang salah gitu. Jadi ketika ribanya sudah begitu, akar ribanya begitu masif begitu ya dalam transaksi tadi pengelolaan tanah digadekan gitu ya, nah itu kan sudah melanggar secara syariah. Makanya keriduan itu menurut para ulama untuk kita di Indonesia tidak bisa berlaku, karena memang yang berlakunya adalah keumuman, dan keumumannya adalah dengan akad riba itu kayak gitu Pak Gatot. Kalau misalkan mohon maaf secara masyarakat kita sudah paham nih ceritanya ya, bahwa tidak boleh menggarap gitu kan gitu, karena itu adalah karena kemanfaatan yang nanti termasuk riba. Tapi ada suatu saat seseorang mengatakan mengalah ikhlas wae mangga, itu diperbolehkan karena di masyarakat sudah tidak berlaku riba lagi. Maka mengedukasinya ya, kita mengedukasi masyarakat agar kembali kepada ajaran syariat dalam akad-akad yang dilakukan itu penting, supaya nanti kalau ada orang yang mengikhlas pun jadi halal gitu ya, jadi halal. Kalau sekarang yang ikhlas itu jadi tidak boleh karena umumnya yang lain adalah riba gitu. Jadi agak mirip-mirip kan gitu. Itu maksud yang disampaikan oleh para ulama begitu. Itu. Masya Allah. Jadi memang karena saya tanya nih, karena penasaran nih, karena beberapa kasus kan
baik yang sawah, ladang gitu ya, kebun itu digadekan akadnya, tapi kemudian digarap gitu. Termasuk juga barang-barang yang ini nih aset bergerak seperti kendaraan gitu ya. Ini saya serahkan ininya, monggo silahkan bisa dimanfaatkan gitu. Tapi akadnya gade gitu. Ternyata ada akad yang berbeda ya. Kalau ini gade, simpan pinjam, hutang piutang. Yang ini ternyata adalah pemanfaatan dari manfaat dari barangnya ya. Itu sesuatu yang berbeda. Baik, Adeda, kita buka pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya. Iya, ini udah pada ngacung, Mas. Iya, Ibu Heni Sawal. Silakan Ibu Heni, dibuka mic-nya, dibuka mute-nya. Ya. Nah, silakan sudah. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, sehubungan dengan gade-menggadai itu di kampung kami itu ya tradisinya ada orang yang meminjam uang, kemudian akadnya itu meminjam uang dan jaminannya sawah gitu. Ya. Kemudian sawah itu dikelola dan mendapatkan hasil diambil sama yang punya uang yang meminjamkan tadi. Ya. Itu bagaimana Ustaz caranya? Apakah itu termasuk riba juga? Sementara kan uangnya belum juga dikembalikan oleh yang meminjam. Ya. Jadi selama ini kalau uang itu belum dikembalikan, jadi si pemilik uang tetap mengambil hasil panennya dari sawah tersebut. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebaiknya agar tidak terjadi riba tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang kita disuruh dengan Pak Gatot tadi, Bu. Jadi ketika hutang piutang itu menyebabkan yang memberikan piutang itu menjadikan alasan ya dengan hutang piutang tersebut barang itu digunakan oleh yang memberikan pinjaman yang digadekan tadi, maka itu adalah manfaat yang diharamkan ya. Kullu qardin jarra bahwa riba. Itulah manfaat yang dia terima dari memberikan pinjaman ya, kan gitu ya, betul tidak? Jadi menggarap lahan itu adalah manfaat yang dia dapatkan karena dia minjemin uang kepada pemilik lahan, maka itu termasuk riba. Begitu ya, begitu masuk riba yang diharamkan walaupun ridho, karena tadi memang kenapa? Karena keumuman di masyarakat kan jadi riba gitu maksudnya ya ini. Memang ada pendapat yang membolehkan, tapi dengan catatan harusnya sudah orang paham aturan fikihnya gimana boleh dan tidak bolehnya, begitu ya itu. Nah, bagaimana sih solusinya? Ya solusinya akadnya dipisah. Pinjam meminjam biasa aja gitu ya, pinjam meminjam biasa. Butuh kita jaminan berarti sertifikatnya kita pegang kan, betul ya, sertifikat tanahnya kita pegang. Nah, untuk tanahnya adalah kita akan muzaroah saja, berarti nanti kalau panen sebagian diserahkan kepada pemilik lahan, artinya yang meminjam dari kita, misalkan kalau kita yang memberikan menerima gadenya. Jadi lahannya kita kerjasamakan saja lahan ini ya, misalkan gitu. Jadi saya yang nanti akan menggarapnya. Nanti kalau panen kita bagi misalkan 40-60 untuk pemilik lahan 40-60 kita gitu yang menggarapnya. Monggo gitu disepaketin. Ya itu. Yang penting ada bagian untuk pemilik lahan alias yang menggadaikan barangnya gitu kan gitu ya itu. Nah, jadi akadnya terpisah begitu ya. Tidak akan ada yang saling mengikat ya antara akad sewa mukhabarah muzarah bukan sewa muzarah untuk mukhabarahnya dengan akad pinjam meminjamnya begitu ya. Tapi bahasanya jangan sewa, mohon Pak Gatot. Jadi jangan sewa. Nanti saya sewa ya tanahnya, saya bayar sekian dari hasil panen. Nah itu nggak boleh. Nah kalau menyewa dari hasil panen itu nggak boleh. Kenapa? Karena kan khawatir panennya gagal ya, betul tidak? Kalau panennya gagal kan goror. Kalau kerjasama kan gagal itu bagian dari resiko, betul tidak? Ya gitu ya. Jadi kalau kerjasama mah gagal panen bagian dari resiko yang harus kita siap, ya betul tidak? Tapi kalau sewa mah harus dengan sesuatu yang pasti, gitu ya. Makanya kalau tanah misalkan disewa dengan hasil panen, itu ada ketidakpastian, ada goror di situ nantinya. Gitu ya. Makanya kalau menyewa tanah adalah dibayar dengan emas atau uang boleh. Gitu ya. Dibayar. Karena apa? Jelas itu mah ya. Saya sewa sawahnya per tahun misalkan 10 juta misalkan. Mangga itu mah. Tapi kalau saya sewa tanahnya dengan hasil panen, itu tidak boleh kata para ulama karena di situ ada goror. Makanya supaya tidak ada goror, lakukanlah akad muzaroah atau mukhabarah di mana adanya kerjasama begitu antara pemilik lahan dan penggarap.
Begitu. Ustaz, banyak yang baru bergabung, banyak yang belum paham tentang goror. Bisa sedikit dijelaskan juga? Ya, jadi goror itu, Bapak Ibu semuanya, biasanya ada ketidakjelasan, ada ketidakpastian dari kata goror itu ada sesuatu yang tertutup, ya, mastur akibah. Jadi akibat dari transaksi tersebut masih tidak jelas bagi kita yang bertransaksi. Contoh seperti tadi, kalau misalkan kita melakukan bercocok tanam, ya, misalkan. Nah, kalau akadnya sewa, maka kalau menyewa dengan hasil dari yang ditanam begitu, itu goror. Kenapa? Karena yang namanya pertanian itu tidak selamanya bisa menghasilkan, betul tidak? Kadang kena sorong kalau sawah, atau mungkin kena dimakan tikus, atau mungkin boleh jadi kena bencana, misalkan itu, ya itu. Nah, berarti kalau sewa menyewa itu harus sesuatu yang pasti. Pasti itu apa? Uang atau emas dan perak dibayar di awal, itu diperbolehkan. Gitu ya itu. Goror, contoh goror yang lain, contoh begini. Misalkan kalau orang, kalau di daerah Garut itu ada istilah membeli anak domba Garut masih dalam perut induknya. Wah. Ini gitu, cerita dari mana itu? Ada itu ayah. Masih dalam perut ibunya sudah dibeli. Sudah. Kenapa? Karena peminatnya banyak. Kalau diketahui misalkan indukannya itu indukan nomor 1 misalkan bagus, jantannya itu misalkan juara lah ya gitu. Induknya juga gelis kata orang Sunda mah ya, induknya. Jadi ini mohon maaf sahabat-sahabat semua, ini Ustaz pernah diajak Pak Gatot Adeda ke tempat peternakan Garut. Tak lihat ini katanya betinanya gelis kan Tan. memang beda ya begitu postur tubuhnya gitu ya. Yang jantannya gagah gitu. Nah, itu anak-anaknya itu ketika misalkan diketahui induknya sudah hamil, itu langsung pada dibayar itu. Makanya dalam fikih disebutnya baik habalah gitu ya. Itu goror. Kenapa? Karena kan bisa saja yang keluar itu betina, keluar itu jantan, atau mati kan sebelum dilahirkan. Bisa saja terjadi, sudah dibayar ternyata pas lahirnya mati. Nah, itu goror gitu ya itu. Itu tidak boleh haram gitu ya itu. Nah, makanya dalam transaksi, kembali kalau dalam transaksi menyewa tanah dengan hasilnya ya, dari itu ada goror, karena yang namanya panen tidak pertanian tidak selamanya kita bisa panen. Kalaupun panen kan terkadang di luar ekspektasi kita. Harapan dari 1 hektar itu kan 5 kintal, ternyata cuma 1 kintal kan gitu. Berarti kan lebih sedikit. Nah, itu. Makanya tidak boleh sewa dengan dari hasil panen begitu ya, dari tanamannya tersebut. Tapi kalau muzarah muhabarah boleh. Kenapa? Karena gagal panen adalah resiko yang harus ditanggung oleh yang bertransaksi, berakad kerjasama begitu. Baik Ustadz, ini kita garis bawahi ya, karena ini ada pertanyaan bagus nih dari Pak Asep Hermana, ini Dokter Asep ya. Nah, ini kan barangnya satu nih Ustadz, sawah. Saya menggadekan ke Ustadz misalnya, saya terima 10 juta. Nah, kemudian saat sawah itu digarap sama yang memberikan atau yang menerima gade, apakah itu bukan satu objek dalam 2 akad ya, Ustadz ya? Kalau pertanyaan dari Pak Asep Hermana nih. Makanya kata Ustadz tadi, kalau akad muzarah mukhabarahnya itu terpisah, akan terpisah. Jadi akan terpisah sendiri. Kan kita sebagai penerima gade hanya butuh kepastian orang itu mau bayar hutangnya kan gitu. Betul tidak? Maka kita perlu jaminan. Maka jaminannya apa? Bukan tanahnya, sertifikatnya aja yang kita pegang. Iya. Ya, gitu kan, betul tidak? Sertifikatnya yang kita pegang, kemudian tanahnya, nah kita kerjasamakan dengan pemilik tanah itu. Kita akan tanami, akadnya adalah muzarah atau muhabarah seperti tadi. Gitu Pak Gatot. Jadi terpisah ya, akad itu terpisah. Jadi gitu. Bukan satu objek 2 akad ini ya? Bukan. Walaupun yang kan gini, kalau di dalam rahan atau dalam gade, yang paling penting kan kepastiannya, orang mau bayar gitu ya, supaya mau bayar gitu. Ada jaminannya itu, makanya jaminannya adalah sertifikatnya sebenarnya kan. Kalau kemanfaatan tanahnya itu kan satu yang berbeda, maka pemanfaatan tanahnya bisa dengan akad muzarah atau muhabarah begitu, dikerjasamakan. Gitu. Ya, dan kerjasamanya itu yang penting adalah yang punya sawah ladang itu mendapatkan bagi hasilnya juga ya. Ya, betul. Prosentase berapa tergantung kesepakatan ya, Ustaz ya. Betul. Baik.
Kemudian Ibu Yani Nasri, silakan Bu, yang sudah mengangkat tangan nih, Bu Yani Nasri, boleh dibuka mute-nya. Bu Yani, kemana? Nah, sambil menunggu ini dari pertanyaan yang lain dulu ya, A. Boleh, A? Iya, Mas. Dari Dokter Awan. Ya. Awan Buana. Kita kenalnya Dokter Awan ya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau pohonnya jati, gimana cara kerjasamanya? Kalau pohonnya jati. Nah, ini belum begitu jelas ini. Dokter Awan bisa dibuka ini ya, Dok? Atau Ustadz sudah ini? Ya, pertanyaannya sudah ini? Baik, paham ya. Jadi pohon jati itu tentu tidak bisa dengan akad musakoh ya Pak Gatot, kalau ngelihat dari disahkan para ulama, karena harus ada buahnya, dan buahnya bisa dimanfaatkan, bisa dimakan, maksudnya dimanfaatkan di sini ya, gitu ya. Nah, kalau pohon jati mah adalah berarti disewa itu lebih kepada ujroh aja. Kalau misalkan kita kan punya pohon jati nih, kemudian supaya pohon jati itu misalkan terawat dengan baik, kita menggaji aja itu mah, ujroh aja kepada misalkan petani yang ada di situ, bukan bagi hasil dari hasil panennya gitu, begitu, ujroh saja gitu. Ujroh saja itu mah. Penjelasan Pak Awan, Dokter Awan, silakan bisa langsung, barusan sudah ngebuka mic-nya. Karena ini penting juga, banyak yang usaha jati ya. Betul. Silakan Dok. Ya Ustadz, memang saya betul di kebun itu banyak jati dan alba. Nah, jadi sekarang maksudnya dibagi hasil kalau saya Ustadz. Jadi dengan penggarap itu jadinya nggak boleh ya Ustadz ya kalau gitu ya. Nah, baik. Pertama Pak Dokter, tergantung ketika awal. Kalau lahannya masih kosong boleh kata Ustadz, itu mujarrah mukhabarah. Kalau pohonnya masih kosong misalkan, jadi belum ada apa-apa, pohonnya masih kosong. Nah, kita sepakat dengan petani. Nah, kita mau nanam jati nih, bibitnya dari Pak Dokter. Berarti kalau bibitnya dari Pak Dokter dan Pak Dokter pemilik lahan, berarti akadnya itu adalah mujarrah. Nah, tapi kalau bibit jatinya dari petani, itu namanya mukhabarah, gitu, dari penggarap. Itu boleh. Ya, tapi kalau pohonnya sudah ada nih, ceritanya sudah tumbuh, sudah cukup, ini semakin gede, Pak Dokter khawatir nih ceritanya ya, kalau nanti semakin gede, kalau nggak ada yang ngerawat, ada yang ya begitulah, kita paham banget ya gitu. Kita akhirnya udah kerjasama dengan kalau itu mah, kalau pohonnya sudah ada, kemudian terbesar, itu akadnya baiknya ujroh saja kepada petani itu ya, bukan lagi kerjasama menurut para ulama. Sebab yang Ustadz pahami, yang ini mohon maaf ya, yang Ustadz pahami, kalau untuk musakoh itu pohonnya itu harus yang berbuah menurut mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad itu, begitu ya, tidak umum ya, tidak umum jenis-jenis pohonnya gitu kan. Makanya bahasanya juga musakoh gitu. Musakoh itu sebenarnya menyirami gitu ya, menyirami, merawat gitu. Nah, kalau untuk yang pohon yang tidak berbuah, berarti paling kalau akadnya belum tadi, kalau lahannya masih kosong, boleh dengan mujarrah atau mubarak kerjasamanya. Tapi kalau sudah ditanami oleh kita dan sudah cukup besar, maka ujroh sajalah untuk yang merawatnya. Begitu Pak Dokter Awan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Wah Dokter, usaha jati luar biasa, untungnya gede sekali ya, karena pakai tusuk gigi itu Mas Gatot. Iya. Siap. Ya. Tusuk gigi. Tapi terlalu keras mungkin kalau pohon jati itu kasihan giginya. Tusuk giginya isi ulang Mas, jadi awet. Masya Allah. Baik, terima kasih ya Dok dan Dokter Awan. Alhamdulillah, ilmu bagi kita lanjut yang lain. Bu Yani sudah bisa buka mute-nya? Yang di kolom chat bisa. Ya, kalau belum Mas. Saya bacakan ya dari Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 5 anggota keluarga yang menerima hasil sawah. 1 diantaranya telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan. Apakah hasil sawah tetap harus dikeluarkan jatahnya? Kalau iya, disalurkan kemana atau dibagi-bagikan kepada 4 anggota keluarga lainnya? Terima kasih atas penjelasannya. Ya, itu berarti jadi hak waris ya, Pak Dokter, Pak Gatot, maaf ya, jadi Pak Dokter ya. Jadi hak waris ya itu, kan misalkan begini nih, kan dalam fikih itu, kan kemarin kita sudah bahas, mohon maaf, ya, baik.
kita sudah bahas bahwa akad syirkah itu ada syirkatul amwal, ada syirkah amwal ya, syirkah yang berkait dengan harta ya. Biasanya bukan syirkah ukud, bukan karena ada perjanjian kerjasama. Syirkah amwal itu seperti tadi, misalkan orang tua meninggal dunia, meninggal lahan gitu ya, lahan, kemudian lahan ini menjadi hak waris para ahli warisnya dengan ketentuan syariat, tetapi batas-batasnya misalkan tidak secara jelas gitu. Pokoknya tanahnya semua ini adalah hak waris. Misalkan anggaplah anaknya misalkan ada 5, anak perempuannya 3, anak laki-lakinya 2. Maka berarti lahan tersebut jadi 7 bagian gitu. Nah, jadi 7 bagian. Maka ketika panen hasil panennya dibagi 7. 2 bagian untuk anak laki-laki masing-masing, anak perempuan 1 bagian, kan gitu secara syariahnya gitu. Nah, qadarullah meninggallah yang laki-laki, berarti tinggal 1. Nah, itu kan ada 2 bagian nih. Ini siapa pemiliknya? Kalau yang laki-laki itu tidak memiliki ahli warisnya yang lain, belum menikah, masih bujangan misalkan qadarullahnya ya, begitu ya. Kemudian ibu bapaknya juga sudah meninggal, karena ibu bapaknya kan ibu bapak mereka juga yang lain ya, gitu ya, itu sudah meninggal juga. Hanya dia saja, maka berarti bagian dia diserahkan kepada saudara-saudaranya. Nah, gitu. Berarti saudaranya akan mendapat bagi waris berdasarkan warisan lagi. Nah, dari yang 2 bagian dari bagian ahli waris yang meninggal tersebut, saudaranya yang perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian, sama begitu. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Jadi waris. Jadi ini masuknya ke hukum waris ya, pembagiannya Ustadz ya. Walaupun itu dari hasil usaha ya. Ya, betul. Ya, insyaallah Bu Ana semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik, ini dari Pak Asep Adrian, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang menyewakan warung dan modalnya? Misalkan per bulan menyewa 2 juta, jadi tidak bagi hasil. Bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Apakah diperbolehkan menyewakan warung? Menyewakan warung, tapi hasil sewanya mungkin sewanya dari hasil warung itu mungkin Pak Dokter Pak Gatot begitu. Iya. Ya, tapi sudah ditentukan nilainya nih. Ya, kalau sudah ditentukan besarannya kemudian dari hasil itu ya mungkin kalau itu hanya pembayarannya saja. Kan sewa itu kan bisa dibayar di belakang. Kan jadi masalah ya gitu ya tuh. Tapi kalau misalkan dari persentase memang dia tidak boleh karena jadi goror. Gitu ya. Tapi kalau misalkan udah bayar sewanya 10 juta per bulan, tapi nanti dibayarnya ketika udah usaha dulu kan gitu supaya bisa bayar. Nah, itu kan jadi salah karena udah pasti. Nah, ketika misalkan warungnya gagal, misalkan tidak menguntungkan, maka tetap 10 juta jadi hutang kan gitu. Konsekuensinya. Bisa dipahami ya gitu ya. Konsekuensinya kalau 10 juta itu misalkan warungnya tidak menguntungkan, tetap jadi hutang dia. Itu tidak jadi masalah karena sudah ada jelas ya itu 10 juta begitu ya itu. Baik. Hatur nuhun Ustadz. Jazakallahu khair. Nah, ini ada lagi nih dari Ibu Siti Najmiyah. Ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika ada lahan kosong di sekitar rumah kita yang tidak diketahui pemiliknya, daripada tumbuh rumput, maka dibersihkanlah dan ditanami tanaman, misal pisang, singkong, dan lain-lain. Nah, apakah hasilnya itu termasuk haram jika dinikmati? Ini kadang-kadang kan ada fasum gitu ya di komplek, tanamin aja singkong ininya, daripada rumput liar tumbuh di situ. Ya, itu termasuk menghidupkan lahan yang kosong sebenarnya, maka berarti boleh dia mendapatkan dari hasil yang dia tanam di situ, begitu ya. Tapi memang kecuali kalau udah tahu pemiliknya harus minta izin ya, begitu, mau tidak mau kan begitu. Baik nanti hasilnya dibagi kerjasamakan gitu ya, dibagi 2 nanti begitu ya. Ini kalau tahannya kadang banyak di kota itu beli tanah tapi dia nggak pernah nengok, kosong aja tanah dimanfaatkan, itu jauh lebih baik. Memang ini harusnya ada ketentuan ya, Pak Adeda, Pak Gatot, negara harus yang ngatur ya. Di beberapa negara sudah ada aturan sekarang, misalkan kalau 10 tahun tidak digarap itu bisa diambil oleh yang mau menggarap gitu ya itu. Jadi ada, kalau nggak salah negara mana di Afrika itu ada batas waktu gitu. Kalau di kita kan enggak. Ya cuma dipasang pelang aja gitu ya. Tanah ini milik PT Anu gitu kan, betul tidak? Kosong aja bertahun-tahun, nggak ditanami, nggak diapain kan gitu ya itu. Nah, itu kan jadi nggak produktif ya begitu. Banyak lahan kita nggak produktif gitu ya itu. Padahal penting sekali memproduktifkan lahan untuk bisa menghasilkan sesuatu. Makanya kata Rasulullah kan gitu, man kana lahu ardun, maka barang siapa memiliki tanah, falyazra'a, tanam gitu.
dan tanam gitu. Atau kalau nggak bisa nanam, suruh orang lain untuk tanamnya gitu ya, untuk merawatnya gitu ya, untuk bisa memproduktifkan gitu. Jangan sampai dibiarkan kosong tidak menghasilkan apapun. Nanti bisa jadi hisaban yang berat nanti Pak Gatot Adita ya di akhirat, betul tidak? Ya kan dia punya aset lahan tanah gitu ya, dia tidak memanfaatkan, dia tidak sewakan, misalnya dia tidak produktifkan dengan ditanami, atau dia tidak menyerahkan orang lain untuk memproduktifkan lahan tersebut. Nanti ditanya, berarti membadirkan harta, ya gitu ya, tabzir kan, betul tidak begitu? Begitu mungkin Pak Gatot. Pentingnya dikomunikasikan Mas Gatot. Betul. Ya, karena supaya nanti pemilik lahan juga paham ini siapa yang nanam dan hasilnya juga lebih berkah lagi. Betul. Ya. Pentingnya komunikasi ini ada cerita ini Mas Gatot. Mas, ada seorang ibu sakit perut datang ke dokter. Ibu sakit apa? Sakit perut katanya. Gimana buang airnya? Ya biasa aja dok, saya jongkok katanya. Maksudnya teh lancar atau enggaknya? Biasa dok, saya mau jongkok. Masya Allah. Jadi pentingnya untuk tidak salah persepsi. Iya betul, menyepakati satu istilah yang dipahami bersama ya, termasuk akad-akad ini. Baik, kita teruskan ya ke Ibu Ibet Gonia. Silakan Bu, yang sudah mengangkat tangan ini bisa dibuka mute-nya. Silakan Bu, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini yang mau saya tanyakan ini soal kerjasama lahan Ustadz. Ya. Itu apakah dalam kerjasama lahan, contohnya nih lahan singkong nih, apakah itu harus ada transparansi hasil antara yang punya modal dengan yang punya lahan gitu, seperti itu Ustadz? Yeah. Karena selama ini nggak pernah dikasih tahu, pokoknya hasilnya segini gitu aja, nggak cuma dikasih jatah kamu segini, misalnya seperti itu apakah diperbolehkan atau tidak? Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsekuensi dari akad kerjasama ya harus transparan semuanya, begitu ya, transparan semuanya. Artinya ketika panen, penggarap harus menyampaikan berapa hasil panen dari kebun tersebut, berapa singkongnya, kemudian berapa persentase bagi hasil yang disepakati kan gitu ya, itu yang menjadi hak penggarap maupun hak pemilik lahan gitu ya itu. Nah kalau misalkan yang pemilik penggarap itu hanya ngirim saja pemilik lahan tanpa menjelaskan berapa hasilnya, ya insya Allah halal bagi pemilik lahan mah, tapi bagi penggarap bisa jadi dosa karena dia menutupi data begitu ya, fakta bahwa sebenarnya panennya untungnya gede ya begitu ya, kemudian gitu ya, makanya penting ya dari awal untuk memastikan ketika kita bekerja sama berapa persentase bagi hasilnya itu, gitu ya itu. Nah kalau sudah ada, kemudian ternyata penggarapnya itu tidak amanah ya begitu, tidak melaporkan semua, maka dosanya hanya bagi penggarap saja begitu ya itu. Tapi kalau dari awal ibu nggak jelas juga ya itu ya resikonya begitu. Kalau misalkan ini kita kerjasama aja ya nanti, nah itu dikirim aja begitu ya nggak jelas panennya berapa, nah itu karena dari awal nggak jelas. Makanya di antara hal yang penting kalau akan kerjasama itu adalah memastikan berapa persentasenya, berapa lama akadnya, itu harus gitu ya. Minimal itu dua hal yang sangat penting ya, berapa persentase bagi hasilnya untuk masing-masing penggarap dan pemilik lahan. Yang kedua, berapa lama itu akadnya. Karena nanti terkadang sering terjadi, misalkan tidak disebutkan berapa lamanya, gitu ya. Akhirnya nanami aja terus, pada pemilik lahan bermaksud ingin menggunakan lahan tersebut. Bakar rame itu juga, ya gitu. Makanya kejelasan itunya juga harus jelas ya, berapa lama dan berapa besar persentase bagi hasil, begitu. Kadang kita ngerasa nggak enaknya karena yang garap tuh masih saudara gitu Ustaz. Jadi kita mau katanya detail, katanya nanti nggak dibilang nggak percaya gitu. Ya. Nah itu Bu. Makanya betul ya, makanya kenapa Al-Quran itu mengingatkan kepada kita itu untuk mencatat ya begitu. Itu kenapa? Karena mencatat itu kan detail ya Bu ya. Kalau mencatat itu kan harus detail ya begitu. Termasuk dalam diktum kerjasamanya kita harus jelas apa yang disepakati kan gitu itu. Masalahnya bukan tidak percaya, sebenarnya ini lebih kepada saling menjaga begitu ya, saling menjaga. Karena memang seringkali ketika ketidakjelasan yang menjadi pondasinya nanti malah jadi banyak suudon, ya betul tidak? Ya pemilik lahan suudon kepada penggarap bahwa panennya lebih gede kan gitu ya itu. Justru dengan keterbukaan akan menghilangkan suudon begitu ya, antara yang bekerja sama. Sebab
memang begini, bekerja sama itu kan ingin menjalankan aturan Allah, yaitu kita berharap. Nah, setan nggak suka, itu masalahnya gitu. Setan nggak suka, makanya berusaha untuk membuat apa ya panas gitu, kemudian iri, dengki kan gitu ya. Ketika mohon maaf melihat ternyata yang syariknya atau orang yang bekerja sama dengan dia lebih baik hasilnya. Nah, karena padahal awalnya karena ketidakjelasan berapa persentase masing-masing dan ketidakjelasan berapa panen kan gitu ya. Akhirnya setan masuk tuh. Akhirnya dari tadinya kerjasama malah jadi bubar tuh. Bukan saja kerjasamanya, persaudaraan itu jadi bubar gara-gara itu. Pertemanan bubar gara-gara itu. Gitu. Makanya kenapa transparansi itu menjadi hal yang penting dalam kerjasama. Harusnya siapapun yang bekerja sama, ketika diminta untuk transparan, harusnya dia bersyukur. Karena itu adalah cara dari Allah agar kita bisa menjaga, agar pertemanan, persaudaraan tetap terjaga. Walaupun mungkin bisnisnya gagal, tapi kan persaudaraan pertemanan tetap harus terjalin ya Pak Gatot ya, Adeda ya. Betul tidak? Iya, namanya bisnis mah kan untung rugi biasa, betul tidak? Masalahnya kalau tidak transparan, nanti bubar tuh persaudaraan, bubar pertemanan. Itu yang lebih bahaya kan gitu. Jadi kan ada istilah begini, jangan berprasangka buruk. Betul. Dan membuat orang lain berprasangka buruk. Betul. Jadi jangan sampai orang berbuat dosa gara-gara yang kita lakukan. Jadi misalnya kita bertanya kepada penggarapnya, nggak apa-apa ya Ustadz ya, gitu misalnya. Boleh. Hasilnya berapa? Boleh. Ya? Boleh. Dan Ibu Ibet bagusnya sih dari awal perjanjian disepakatinya, dibuat pahitnya dulu. Karena gini, karena apa istilahnya kan adik sendiri tuh yang garap adik ipar sendiri gitu. Jadi kadang nggak, ya udah saya garap aja dulu ya. Ya udah iya saya bilang, jadi kita mau terlalu detail gitu nggak enak itu tadi gitu. Cuman kadang setelah itu kok bertanya-tanya juga, ini bener apa nggak sekian, padahal dari sebelumnya nggak segini gitu loh. Ya, dari sebelumnya garap sendiri nggak segini gitu. Cuman mau nanya ngerasa nggak enak hati gitu Ustaz. Iya betul. Paham banget ya Bang. Makanya tadi betul harus dari sejak awal ya begitu disepakati ya betul. Oh yaudah, terima kasih banyak Ustadz ya Adeda. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Nah ini dari Ibu Rosidah Oktari nih Ustadz. Afwan Ustadz, bagaimana kalau kita sudah terlanjur mendapatkan keuntungan dari gadai sebelum mengucapkan ahad, sebelum mengucapkan akadnya, bagaimana kita mengatasi bagian kita? Nah, Bu Rosidah nih, boleh dibuka nih Bu Rosidah mute-nya. Tadi beliau sudah angkat tangan sebenarnya. Ada Teh Irma juga, silakan kalau tidak Bu Rosidah. Teh Irma ada nih. Silakan Bu Rosidah. Jadi Afwan Ustaz, jadi kita sudah melakukan gadai. Nah, sekarang tuh jadi sudah mendapatkan keuntungannya gitu. Oh iya. Ya. Sebelum tahu ilmu gitu Ustaz. Iya baik. Ya kalau itu ya balikan saja kalau uangnya ada kepada pemiliknya ya dikembalikan ya itu. Misalkan ya tadi mungkin begini ya gambarnya mudah-mudahan benar ya. Misalkan menggadaikan motor nih Adeda ya gitu Pak Gatot ya gitu. Kemudian motornya ya kemudian ada yang datang ke kita, Bu disewa motornya Pak Abdinya gitu. Ada yang menyewa motornya. Padahal motornya kan bukan motor kita, motor yang menggadaikan ya. Betul tidak? Motornya digadaikan kita, lalu ada orang yang menyewa motor tersebut, kita dapat untung tuh, dapat hasil. Nah itu harus dikembalikan kepada pemilik motor aslinya yang menggadaikan gitu. Begitu ya itu. Kalau dibagi dua Ustadz, kalau dikembalikan kan juga kalau sedikit mah nggak apa-apa, kalau besar kan ngap juga. Ya kan tidak boleh kan milik tadi kan intinya kan milik itu begitu kecuali sampaikan aja oleh kita kepada pemilik sebenarnya gini jelas. Saya mohon maaf misalkan mengembalikan semua nggak bisa punya segini gimana ridho tidak gitu ya. Mudah-mudahan karena kita tidak tahu ilmu kan gitu ya. Nah mudah-mudahan disepakati monggo kalau itu mah di luar itu ya. Pikir juga pada akhirnya kan tidak sesaklek harus begitu ya. Kalau misalkan uangnya cuma ada setengah kita sampaikan kepada pemilik kendaraannya bahwa syaratnya begini cuma uangnya udah kepake gitu. Nah, kan uangnya milik ini ya terserah pemiliknya kan betul tidak? Iya, gitu ya setelah itu mah enggak gitu. Enggak apa-apa Bu lah yang itu mah ikhlas saja misalkan. Tapi kalau nanti ada ya buat saya Bu. Nah itu semoga bagi Allah juga Tad karena sangat jujurnya sangat baiknya
udahlah nggak apa-apa, motor juga silahkan aja dimiliki. Oh bisa juga begitu. Itu baik. Gara-gara niatnya taat ke Allah kan Allah membolak-balikan hati. Betul. Iya betul. Dan ukurannya bukan besar kecil ya Ustadz ya, tapi akadnya yang tadi ya. Iya betul. Baik, ini di Facebook AA ini ada yang menarik nih pertanyaan ini Ustadz, saya bacakan ya. Mas dari tadi juga menarik semuanya Mas. Iya tapi ini bagus AA. Ya. Waalaikumsalam Ustadz, salam dari Pekanbaru. Saya jualan tanaman hias. Beberapa waktu lalu ada pelanggan yang memesan beberapa pot tanaman dan sudah sepakat dengan harganya. Jadi harganya sudah sepakati. Ya. Tapi sekian bulan belum diambil. Sampai tanaman pot itu saya pindah ke yang lebih besar potnya karena dia berkembang gitu, tumbuh besar. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah saya boleh merubah harga dari harga yang disepakati beberapa bulan yang lalu jika yang pesan itu ngambil tanaman yang sudah dipesan tadi, mengingat tanaman itu sudah besar dan potnya sudah. Silakan Ustaz. Menarik nih, ya kan enggak? Ya baik paham. Jadi ngurus tanaman dan ngurus pot itu ya. Kan itu kan ada risiko ya, ada sesuatu yang memang berbeda. Boleh saja kalau besar fikih karena memang kan sudah berbeda. Minimal kalau misalkan harganya sudah dibayar semuanya, barang yang belum diambil kan dia minta upah. Betul tidak? Atas merawat pohon tersebut sampai jadi gede kan gitu ya. Dari misalkan bibit durian sampai berbuah durian gitu ada ya misalkan ya, di pot gitu kan misalkan sampai berbuah. Nah, itu berarti dia kan ada kos yang harus dikeluarkan kan gitu ya. Ya dia minta itu biaya itu ya, minimal minta ganti untuk biaya perawatan itu kan gitu ya itu. Nah, kalau misalkan dulu disepakati harganya kan disepakati dengan pohon model ini kan gitu ya, ukuran segini, tapi sekarang udah gede ya, beda lagi, udah gede karena pasti akadnya pas pembayarannya pas akad itu yang baru nanti gitu ya, itu berarti pohonnya udah rubah gitu ya. Gitu kayak beli gurame kan beda, gurame kecil gurame besar beda harganya kan beda, akadnya pas gurame kecil diambilnya gede kan gitu, mohon maaf Pak ini beda harganya kan gitu ya, gitu ya. Udah beda lagi kan gitu ya. Itu dulu saya menawarkan harga segitu karena pohonnya ini bentuknya, sekarang yang ini nih yang gede udah beda lagi kan gitu, mau nggak itu berarti membatalkan akad yang awal diganti dengan akad yang baru, dibatalkan. Tapi yang penting didialogkan dan harus ridho dengan ridho ya tadi ya. Iya betul, penting itu Pak. Betul. Masya Allah. Dan ini berlaku juga untuk hewan ternak ya. Iya, ternak nih saya pesan ke Adeda kambing kecil 3 bulan. Adeda silakan. Tapi mungkin Mas Gatot ya itikadnya udah nggak akan diambil biar Adeda ngurus. Iya. Jadi saya nggak kemana-mana sehari-hari ngurus kambing. Iya. Aduh, Masya Allah. Nah ini dari IGA nih, Ustadz. Ya. Dari Bu Humairo ya. Kalau sewa tanah tapi pakai perhitungan pengolahan tanah gimana Ustadz? Misalnya sewa tanah sebesar 5 juta dengan 5 kali pengolahan tanah, 5 periode mungkin ya, 5 kali pengolahan tanah dengan perjanjian kalau hasilnya jelek bisa diulang begitu. Ya, kalau sewa kan nggak ada istilah ngulang. Kalau sewa ya 5 kali aja sudah. Selesai ya Ustadz ya? Selesai. Mau menguntung atau tidak. Seperti gini aja kalau sewa Pak Gatot. Ustadz nyewa rumah ya begitu. Ustadz tempati nggak tempati kan terserah Ustadz yang nyewanya ya, betul tidak? Bagi yang pemilik ruko tersebut atau kos-kosan itu ya dia misalkan bagi dia mah bayar saja 1 juta misalkan, anggaplah 1 juta ya bisa, atau 5 juta lah setahun misalkan gitu. Ya mau dipakai mau tidak, mau hasilkan atau tidak bukan urusan pemilik lahan. Bagi pemilik lahan udah menyewakan kan gitu ya. Makanya sewanya enaknya per panen, bukan per panen maksudnya durasi panen ya misalkan 4 bulan, per 4 bulan boleh, per tahun boleh gitu ya. Menghasilkan atau tidak menghasilkan itu bukan urusan pemilik lahan kalau menyewakan, itu urusan yang harus ditanggung oleh yang menyewa kan gitu ya. Kan kayak nyewa ruko kemudian gagal usahanya bisa terjadi kan, banyak ya, betul tidak? Nah gitu, itu kan resiko yang nyewa, itu bukan resiko pemilik ruko gitu itu. Diulang sewanya diulang jadi setahun saya nyewa ruko. Adeda nih gagal gak rugi, kita ulang Itu kalau sewa ya begitu ya. Enggak ya. Baik, 2 menit terakhir nih Adeda dan Ustadz Ali Nurdin. Terakhir mungkin Bu Irma udah ngacung Mas Gatot. Oh iya, Bu Irma. Setengah menit. Singkat, padat, efisien, efektif. Silakan Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adeda, Gatot dan Pak Ustadz Nurdin mau tanya nih. Ya, terkait dengan pinjam meminjam Ustadz Nurdin. Jadi misalnya kita diminta membantu untuk biaya operasional 1 tambak misalnya gitu ya, untuk biaya operasional.
ini saya pinjam untuk waktu 3 bulan. Tapi yang meminjamkan itu ya udah karena memang udah percaya, oke, tolong nanti ya pokoknya intinya saya uangnya dikembalikan gitu. Nah, jadi tidak ada meminta misalnya ini nanti dilebihkan dan segala macam, enggak gitu. Nah, tapi pada saat mengembalikan itu diberikan kelebihan Ustadz. Dari jumlah yang dipinjam gitu. Nah, itu bagaimana terkait dengan kelebihan itu bagi yang meminjam. Nah, kemudian seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya dia bilang gini, nggak menyebutkan sama sekali ada misalnya harus diberikan lebih banyak, itu tidak sama sekali dari peminjamnya. Tapi dia pinjam 3 bulan gitu ya. Nah, tapi dia setiap bulan mentransfer, intinya tuh ya tanda terima kasih lah gitu. Intinya dia sudah dibantu. Nah, itu hukumnya uang yang diberikan itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak dipersyaratkan di dalam akad, kemudian dibayarkan lebih ketika pas pembayaran, tidak jadi masalah. Itu kebaikan. Bahkan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya, ahsanakum qadaan. Sebaiknya kalian adalah sebaik ketika membayar hutang. Gitu. Jadi baik membayar hutang itu tepat waktu, sesuai perjanjian, gitu ya. Kemudian juga melebihkan tanpa ada perjanjian sebelumnya, begitu ya itu. Nah, seperti Pak Gatot dengan Adeda begitu ya gitu. Biasanya dilebihkan ya gitu ya. Tapi dengan syarat selesai hutang piutangnya. Nah, kalau masih hutang ngasih, nah itu khawatir termasuk riba, itu khawatir. Para ulama mengatakan, pernah ada dulu ulama mengatakan, Ustaz, lupa mohon maaf namanya itu, beliau mengatakan, sahabat bahkan itu ya kalau tidak salah, engkau sekarang berada di negeri riba katanya. Ya, kalau engkau memiliki piutang di orang lain, kemudian dia ngasih kepada mengasih untuk makanan pakan ternak kalian atau memberikan sesuatu, tolak karena itu termasuk riba. Karena orangnya masih punya hutang sama kita, gitu ya. Nah, tapi kalau pas pembayaran dibayar lunas semua mah nggak jadi masalah, gitu. Nah, gitu. Ini gitu, bisa dipahami Ibu ya. Jadi kalau selama hutangnya belum dibayar dia ngasih kepada kita, itu khawatir termasuk riba. Karena memang umumnya begitu di masyarakat kita, betul tidak? Gitu ya, dikasih gitu ya. Tapi kalau pas misalkan selesai perjanjian 3 bulan, kemudian dibayar dan memberikan, nah ini mohon maaf Ibu, ini lebihnya sebagai rasa terima kasih kami, monggo diterima. Tapi hati-hati, jaga hati kita, ketika orang tersebut minjam lagi, jangan ada dalam pikiran kita, kemarin aja minjam 30 juta, ngasih 5 juta. Ini kalau minjam 100 juta, ada berapa juta nih kita dapat untung 15 juta. Nah itu beda lagi. Hati-hati. Jadi riba terselubung nanti itu ya. Mohon maaf ya, jadi jangan ada harapan itu, nggak boleh. Gitu ya. Misalkan pas dia bayar 100 juta, bayar 100 juta. Sesuai dengan yang dipinjam, kemudian kecewa, berarti ini ada masalah itu. Gitu. Akan dikasih pinjam lagi. Nah, gitu. Itu beda ya, gitu. Masya Allah. Di ngarep di sana ya tadi ya. Ya betul. Padahal yang diutamakan keberkahan dari Allah ya. Baik, Ustadz Ali Nurdin dan Adeda, ya. Alhamdulillah kita udah 1 jam tidak terasa nih, jam 6:02 ya. Dan kita harus akhiri MP pagi ini. Tapi untuk yang di Zoom saya kira bisa berlanjut ya kalau nanti masih ada. Ditambah 15 menit aja Mas. Ada Mas Wandono juga udah ngacung dari tadi pegel nih. Ya, kita untuk streaming AA kita selesaikan dulu ya dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, bebas silakan Pak Swandono, silakan. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum Ustaz Ali Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deda, saya mau nanya gini Ustaz. Ini saya kan usaha catering. Nah, bulan September itu saya dapat customer dari online dan ternyata lokasinya cukup jauh dari tempat saya, sekitar 30 kiloan lah dari tempat saya. Dan orang ini dan sejak awal menyampaikan bahwa dia langganan catering karena dia di tempat itu hanya sementara dalam rangka berobat suaminya. Ya. Jadi dia perlu langganan catering. Nah, dia sudah bayar, sudah lunas semua sampai ongkirnya sudah dibayar untuk 10 hari kalau nggak salah. Ya. Baru 3 hari berjalan, setelah kepotong weekend waktu itu, kemudian begitu mau mulai lagi, dia bilang, Mas, cateringnya stop dulu ya,
saya mau ada pengobatan suami di tempat lain, nanti kalau saya udah balik, kita mulai lagi. Oke, dah. Nah, saya tunggu sampai 2 bulan lebih, malah nggak ada kabar Pak Ustadz sampai sekarang. Gitu. Dan di telepon nggak diangkat, nggak pernah diangkat, di WhatsApp nggak pernah dijawab, sampai kemarin pagi. Itu berkali-kali saya tanya, Bu, ini cateringnya kelanjutannya gimana? Uang Ibu masih ada di saya loh, masih banyak. Nggak ada jawaban sampai hari ini udah 2 bulan lebih Pak Ustadz. Lah ini terus gimana nih Pak Ustadz, uang beliau masih ada di saya masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pesanan, tapi nggak bisa dihubungi orangnya, dan lokasinya cukup jauh dari tempat saya, meskipun alamat saya ada. Gitu. Baik. Ya, baik Pak Suwandono. Kalau dalam posisi itu tetap itu menjadi wadiah, jadi titipan di kita. Jaga saja ya sampai nanti beliau mungkin menghubungi begitu. Nanti kalau misalkan qadarullah ini Maya sampai tidak ada kabar lain sebagainya, maka ya udah sedekahkan saja senilai uang tersebut, kebaikannya untuk pahalanya untuk ibu tersebut mungkin ya. Walau alam mungkin boleh jadi ada sesuatu yang membuat keluarga tersebut jadi tidak teringat mungkin ya terhadap akad itu ya, karena ada sesuatu bisa saja. Tapi bagi kita Pak Suwandono itu ya minimal 1 tahun lah mungkin di keep-nya gitu ya. Nah, sampai selama 1 tahun tetap uangnya disimpan aja, jadi tabungan aja, wadiah titipan di Pak Suwandono begitu ya. Siapa tahu misalkan nanti ada telepon begitu ya gitu. Nah, karena itu jadi pahala besar. Ingat kan dulu orang yang mendapatkan kemudahan dari Allah sehingga batu bergeser itu ketika dia katanya ada pegawainya yang gajinya belum dibayarkan, kemudian gajinya tersebut dia investasikan untuk beli domba sampai dombanya banyak gitu ya. Kemudian pembantunya datang beberapa tahun kemudian menagih gajinya. Kemudian dia tunjukkan gajinya jadi domba yang sangat banyak. Tiba-tiba dibawa semuanya tuh dombanya tanpa disisakan untuk satu pun untuk aku, ya Allah katanya gitu ya. Jadi kebaikan saja beliau itu, akhirnya tiba-tiba batunya kan bergeser. Jadi memang itu jadi aman di Pak Suwandono gitu. Kalau Pak Suwandono misalkan menggunakan dana tersebut untuk misalkan kalau dananya besar digunakan untuk modal usaha, maka berarti ketika ibu itu nagih, maka bagikan berapa haknya dari nilai hasil dari pertumbuhan bisnis Pak Suwandono, karena ada modal yang masuk itu. Ya, tapi kalau Pak Suwandono misalkan dipisahkan, udah dititip di satu akunnya itu tabungan misalkan, ya itu serahkan aja senilai yang dititipkan. Berarti kalau misalkan dari 10 hari, 3 hari sudah, berarti 7 harinya yang sisanya itu yang diserahkan nanti ketika ibu itu atau keluarganya menghubungi Bapak begitu. Begitu Pak Suwandono. Bisa boleh dipakai untuk diputar usaha lagi itu Pak? Boleh, tapi dengan catatan Pak Suwandono harus menggaransi dan memberikan keuntungan lebih nanti ketika ada hasil dari itu. Artinya dari misalnya sisa uang beliau di saya katakanlah 1 juta, terus dipakai untuk usaha lagi menghasilkan karena lama gitu misalnya, tadi minimal 1 tahun menghasilkan 1 juta lagi. Nah, saya harus kembalikan ke beliau 2 juta gitu ya, semuanya. Ya, begitu. Okay. Karena kan kita memanfaatkan dari situ ya, dari itu ya, itu persis seperti dulu ketika Ibnu Umar itu dititipi oleh seorang gubernur uang. Nah, Ibnu Umar ini kan berpikir kalau uang dibawa dirampok di jalan nanti bahaya. Akhirnya beliau belikanlah barang-barang gitu ya di kalau nggak salah di daerah Asia Tengah kalau nggak salah itunya. Kemudian barang itu dibawa ke Madinah, beliau jual. Ya. Nah, padahal uang yang dititipkan ke khalifah itu adalah uang Baitul Mal, uang Baitul Mal. Jadi gubernur mengatakan ini antarkan kepada khalifah gitu. Oleh Ibnu Umar digolangkan gitu bahasa orang Sunda waya, menguntungkan. Akhirnya oleh Ibnu Umar diambil semuanya. Kebetulan khalifah bapaknya kan Umar gitu. Kata Umar enggak, itu milik aku, milik negara gitu, maksud milik aku, milik negara, milik Baitul Mal, semuanya termasuk keuntungannya. Kemudian kata Ibnu Umar, ya milik saya khalifah. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa maka saya harus menanggung kan begitu. Akhirnya debat tuh bapak dan anak berkait dengan status keuntungan. Akhirnya diambillah seorang sahabat untuk memberikan fatwa, kata sahabat tersebut dibagi 2 saja. 50%. Negara, karena sumber dananya dari negara, Ibnu Umar dapat 50% karena Ibnu Umar menanggung resiko yang terjadi. Kalau ada apa dengan uang tersebut, maka harus dikembalikan kan, full. Betul tidak? Nah, status Pak Suwandono uang tersebut adalah berarti kalau ada apa-apa tetap harus dipulkan kan, digantikan. Nah, gitunya itu. Nah, makanya kalau misalkan digolangkan dapat untung, maka berarti harus diberikan apa yang menjadi haknya. Sampaikan saja. Seperti tadi yang majikan yang pembantunya kabur, gajinya belum dibayarkan, dipakai oleh dia untuk
untuk diusahakan jadi peternakan, maka diserahkan semuanya. Begitu. Artinya untung yang didapat dari uang itu tetap kita sampaikan. Betul. Karena nanti mau diambil semua atau dia akan dibagi dengan kita, itu terserah yang punya dana ya, terserah beliau begitu ya, Pak Ustadz. Gitu. Ya, ya. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Aduh, Mas ngemplong ya Mas ya, hatinya ngemplong ya. Iya, ini udah nahan 2 bulan, bingung Ya izin Allah semua jadi ilmu bagi semua orang nih Ustaz. Ya, amin benar-benar. Jadi Mas Gatot mau nitip kambing ke saya juga gara-gara cerita yang ngegeser batu di gua ya. Enggak jadi enggak jadi ya. Titip sapi yang lebih besar. Ada lagi Mas Gatot terakhir mungkin? Baik, alhamdulillah sudah habis ya. Sudah habis ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan manfaat sekali nih. Putus-putus nih. Ya. Terakhir udah satu lagi Ustaz. Ada dari Bu Sugiyarti. Ustaz Ali, makasih ya. Ada satu lagi Mas. Ini udah izin Allah nih pada saat akhir. Silakan Bu. Saya Bu Sugiyarti. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai soal saya ini kan berdagang. Ya. Nah, itu dihutangkan, istilahnya tuh dikreditkan. Ya. Sampai akadnya tuh 10 bulan gitu. Ya. Tapi sampai beberapa tahun nggak bayar-bayar. Ya. Kemudian sampai suatu saat harga itu udah berganti. Ya. Apakah kita boleh merubah harganya? Tidak boleh, Bu. Sesuai dengan kesepakatan. Karena itu jadi hutang aja. Ya. Oh iya. Nah, misalkan karena kan akadnya sudah terjadi, barang sudah dibeli kan, betul oleh pembelinya kan, betul sudah diambil. Tapi misalkan, belum dibayar sampai beberapa tahun. Ya, kan udah disepakati harganya. Udah disepakati harganya. Barangnya udah diambil, kemudian sudah disepakati harga. Gitu. Betul. Nah, udah disepakati harganya. Ya. Nah, makanya berapapun lamanya dia membayar, tetap harganya harus sama, tidak boleh dinaikkan. Keuntungan ibu dapat pahala dari Allah. Karena setiap hari ketika kita memberikan pinjaman kepada orang, dicatat sedekah senilai barang yang kita pinjamkan, gitu ya. Nah, gitu Ibu. Jadi dari misalkan perjanjiannya kan, misalkan selama 1 tahun, ternyata tahun kedua, ketiga, keempat, kelima itu ibu dapat pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keuntungan ibu itu hanya dapat pahala dari Allah. Sedangkan jumlah hutangnya tetap gitu sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Gitu. Misalkan 1 juta ya 1 juta. Walaupun 3-4 tahun pun 1 juta tetap tidak berubah. Begitu. Begitu Ibu. Tapi barang ya. Ustaz yang diambil. Ya betul. Barang betul. Tapi kan intinya kalau sudah terjadi transaksi jual beli berarti kan jadi hutang. Oh iya. Betul tidak? Ya. Nah, barangnya 1 juta misalkan. Sekarang barang itu harganya 3 juta di pasaran. Tapi kan dulu itu akadnya 1 juta, belinya 1 juta, berarti hutangnya 1 juta. Ya tetap 1 juta sampai kapan? Begitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon Ibu. Mohon. Alhamdulillah. Ada satu lagi nih, Bu Rosidah. Ustaz, izin bertanya kembali. Ya. Silakan Bu. Yang melanjutkan tadi soal utang piutang. Jika misalkan si peminjam entah itu melupakan atau entah itu bagaimana, tapi tidak ada pembicaraan untuk memiliki, tapi si peminjam itu tetap memberikan, misalnya kalau ada apa suka memberi gitu misalkan. Nah, saya juga insya Allah sudah mengingatkan tentang hutangnya. Apakah itu saya bisa menerima pemberian dari si peminjam? Gitu. Ya, kalau kata Ustaz tadi, kalau memang itu selama hutangnya masih ada pada orang tersebut, baiknya tidak, karena khawatir termasuk riba. Tapi kalau orang tersebut lunas, misalkan kemudian memberikan kelebihan, ya nggak apa-apa, asal tidak diperjanjikan diterima. Tapi tetap kita harus menjaga keikhlasan dan jangan berharap kalau kita memberikan pinjaman di kemudian hari berharap dia memberikan lebih, karena itu nanti jadi berbeda niatnya, nanti ya itu udah niatnya jadi niat riba terselubung kan begitu Mbak ya, begitu. Nah begitu, keikhlasan saja, kita mah tetap meminjamkan ya terima saya dengan pinjaman. Ya. Sekali lagi, selama masa peminjaman jangan menerima hadiah, khawatir termasuk sibur riba itu. Tapi kalau pada saat pembayaran kemudian melebihkan, silahkan.
Ya. Kemudian setelah itu masih ngasih hadiah, ya terima aja deh, itu mah kebaikan aja. Ya, misalkan udah lunas hutangnya tapi masih baik aja sama kita kan merasa tertolong, ya nggak apa-apa, itu mah terima aja. Begitu. Kalau kita sudah mengikhlaskan hutang itunya, gimana Ustadz? Ya, kalau sampaikan kepada orangnya kalau begitu mah harus sampaikan dulu, Ibu, mohon maaf hutangnya saya jelaskan, enggak usah dibayar, terima kasih. Nah, itu mah enggak setelah itu. Ya, begitu. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ustadz, kalau udah diikhlaskan, tapi kemudian orangnya bayar, itu diterima nggak ya? Baiknya disedekahkan, kan berarti ikhlas kita juga. Oh, disedekahkan. Iya, sedekahkan aja gitu ya. Ternyata dia bayar, sedekahkan aja ke yang lainnya. Kita udah niat baik, kan betul tidak? Itu. Oh iya. Baik. Begitu Adeda. Jadi kalau Adeda udah mengikhlaskan, ada yang bayar ke DT Peduli. Ya, siap. Kenapa ke saya, Mas? Ya. Pak Gatot, saya izin Pak Gatot, ada harus persiapan ini. Iya, saya juga Bapak Ibu yang baik, terima kasih nih udah jam 6:04. Iya, alhamdulillah. Mas Fajri dan lain-lain, mudah-mudahan yang akan datang, mudah-mudahan ada izin Allah kita bertemu lagi, dan mohon maaf sekali tidak bisa terjawab semuanya. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.